Bersyukur itu kenapa saya katakan berat? Ini contoh sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir, Pak. Namanya Abu Kilabah Al-Jurmi. Itu sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir. Tinggal dia di Mesir, Bu. Jadi adalah rombongan patroli polisi. Begitu melewati tempat rumah yang sudah kumuh ini, reot ini, terdengar dia, Pak, dari dalam ada yang membaca doa Nabi Sulaiman. Rabbi auziqni an ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ilhamkanlah rasa syukur ke dalam hatiku. Buatlah aku mengerjakan apa yang engkau ridhoi. Jadi dia itu minta rasa syukur, kemudian jadikan apa yang kulakukan ini hal-hal yang kau ridhoi. Karena dia membacanya cukup kuat, Pak. Jadi polisi ini ada yang berpikir ya, sebanyak apa kira-kira nikmat yang dikasih Allah kepada orang dalam rumah nih, sampai doa seperti itu diulang-ulangnya. Setelah diketuk pintu, dibuka oleh polisi ini, ternyata Abu Kilabah Al-Jurmi yang matanya buta, tangannya puntung, kakinya puntung, Pak, sedang berzikir. Kemudian ditanya oleh polisi ini, kemana anakmu? Anakku sudah 3 hari tidak pulang. Kenapa kau mengulang-ulang doa itu? Katanya, aku betul-betul bersyukur kepada Allah. Apa juga yang kau syukuri lagi udah macam ini, Duk? Mata buta, tangan buntung, kaki buntung, kotoran tuh di situ. Dia bilang, yang aku syukuri lisanku yang masih diizinkan Allah untuk menyebut namanya. Itu yang syukur paling dalam tuh, Pak. Dalam keadaan seperti itu bisa dia mencari nikmat Allah di dalam dirinya. Aku mengulang-ulang itu takut aku goyang rasa syukur aku, karena anakku sudah 3 hari tidak pulang. Jadi tidak ada yang membersihkan aku. Jadi aku sholat dalam keadaan najis. Yang penting sholat tidak aku tinggalkan. Keadaan darurat seperti ini aku tetap melaksanakan. Dan bagaimana mungkin aku tidak bersyukur? Sempat dirubuhkan Allah atap rumah ini, mau kemana aku lari? Itu yang orang mukmin sesungguhnya, Bu, ya. Dalam keadaan harus bersabar malah dia bersyukur, Pak. Mencari rasa syukur di balik sebuah musibah. Dan macam itu diuji, Bu. Dan saya pernah mendengar orang seperti ini. Ada orang kena diabetes, Pak, yang harus menyuntikkan 7 botol insulin 1 hari, Pak, di perutnya. Udah nyuntik sendiri, Bu. Jadi udah dibawa kemana-mana suntikan tuh. Tapi senyum aja, Bu. Bapak nih lah ya, Pak, ya udah separah nih sakit tetap gak senyum, Bapak. Untung saya dikayakan oleh Allah. Sempat dalam macam ini tidaklah bisa beli obat, ya macam mana nasib saya. Itu disyukurinya, Pak. Saya dikasih Allah kemampuan untuk beli dia. Waktu itu belum ada BPJS, Pak. Jadi ternyata, Bu, orang mukmin itu bisa dia mencari kenikmatan Allah di balik sebuah musibah yang menimpa dirinya. Kalau enggak kita nanti tersindir, Bu. Fa'ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau Allah ngasih nikmat, Allah telah memuliakan aku. Tiba dikasih musibah, Allah telah menghinakan aku. Itu ya kita nih, Pak. Waktu misalnya enak aja hidupnya, Bu, ditanya orang, Bapak nikmat betul itu. Dia gini. Salat duha tuh jangan pernah banggalah dia, Pak. Diajarnya lah orang. Sholat duha itu jangan ditinggal. Sudah tuh beristighfar 100 kali. Sombonglah dia dengan amalannya. Puasa sunat Senin Kamis itu jangan tinggal. Tengok postingan saya setiap Senin. Sahur saya kan, berbuka saya posting tuh, supaya menjadi motivasi. Itu ketika ada, Bu, apa susah hidupnya, macam mana, Pak, sholat duha Bapak tuh. Itulah heran saya. Tak apalah sakit Allah nih sama saya nih. Dah macam ini saya menghadapnya, kesal lah jadinya, Pak. Jadi kita ini, Bu, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah,
yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Nah itu yang dilakukan oleh Abu Kilabah Al-Jurmi ini. Dia takut goyang karena udah 3 hari anak tidak pulang. Kemudian ditanya oleh polisi ini, bagaimana ciri-ciri anak laki-lakimu itu? Ditunjukkannya lah Pak, ciri-cirinya ini, keadaannya seperti ini. Masih ingat saya ketika saya masih bisa melihat dulu, tanda-tandanya seperti ini. Nah oke lah Pak, kami bantu untuk mencarinya. Nah dibantulah. Dan polisi belum tahu Bu bahwa ini adalah sahabat Rasulullah, Abu Kilabah Al-Jurmi. Dibantulah mencari anak-anaknya Bu. Rupanya dapat sobekan kain baju, sisa tulang, dan itu anaknya Pak diterkam oleh binatang buas. Bingung polisi ini Bu, bagaimana cara kita menyampaikan kepada bapak itu tentang keadaan anaknya yang ternyata sudah mati. Akhirnya mereka coba Bu menghibur, kita buat aja, kita ceritakan tentang Nabi Ayub kepadanya supaya dia bisa bersabar. Begitu pulang polisi ini kepada Abu Kilabah Al-Jurmi, Pak, kami telah mencari anak bapak. Bapak ingat tak cerita tentang Nabi Ayub? Bagaimana iblis iri hati kepada Ayub sehingga memohon kepada Allah, bukakan kami celah untuk bisa kami masuk menggoda Ayub. Apa ndak iri iblis Pak? Nabi Ayub secara duniawi mapan Pak. Perkebunan luas, peternakan luas banyak, dan banyak orang-orang kampung yang dipekerjakannya di situ. Tetapi ketika dia beribadah seperti orang yang lupa akan dunia. Harta banyak, ibadah kuat. Nah jadi apa kata iblis? Ayub ini beribadah supaya engkau ya Allah mempertahankan kekayaannya. Itu yang dia takutkan. Makanya dia rajin sedekah, dia rajin ibadah seperti itu. Dia takut miskin. Jadi kata Allah, aku bukakan celah, kau masuklah. Apa yang mau kau hancurkan dari Ayub? Hartanya silakan. Jadi awalnya Bu gara-gara rasa iri hati iblis. Makanya Pak, ada di antara bapak ibu nih rajin sedekah tapi dikasih Allah juga sakit Pak. Takutnya itu. Iblis minta bukakan celah. Digodanya bapak suruh ndak sholat ndak bisa. Dengar pengajian sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Udah sedekahlah ibu, rupa ndak sembuh-sembuh. Itu sebetulnya Pak bisa jadi iblis minta bukakan celah kepada Allah. Jadi apa cara iblis kepada Nabi Ayub Bu? Dibakarnya seluruh ternak Ayub, perkebunan Ayub terbakar semuanya. Hanya dalam beberapa menit habis selesai. Nabi Ayub sedang ibadah Pak. Datang orang ngasih tahu, Ayub, perkebunanmu terbakar, ternakmu semua habis. Kata Nabi Ayub apa Bu? Irhamna ya arhamar rahimin. Allah lah yang penyayang di antara penyayang. Hartaku semua milik Allah. Kalau Allah mau ngambilnya ya terserah Allah. Itu Pak. Gagal iblis. Masuk lagi lewat apa Bu? Anak Nabi Ayub sedang kumpul dalam satu rumah, digempakannya Pak, mati semuanya. Jadi datang orang dia, berat betul cobaanmu Ayub. Sudahlah harta habis, anak mati pula Pak. Nabi Ayub tetap dia di tempat ibadahnya. Memang selangnya itu cukup lama ya Pak ya. Sudah harta habis, sudah tuh kata iblis ini Ayub tuh santai aja karena anaknya sudah besar-besar, bisa mencari dan bisa menopang hidup dia. Dimatikannya pula anak Nabi Ayub lagi Bu. Tapi waktu dikasih tahu ke Nabi Ayub, kata Nabi Ayub, anakku titipan Allah. Terserah Allah mau mengambilnya kapan. Tak putus asa iblis ini Bu, apa dibuat lagi? Akhirnya disitulah Pak, minta iblis untuk bisa memberikan penyakit kepada Ayub. Makanya Bu, di penyakit itulah banyak orang goyang Pak. Goyang iman orang. Sampai Bu dia itu terserahlah, bawalah saya mau ke berobat asalkan sembuh, ke dukun-dukun lah. Sampai ada yang kayak gitu tuh Pak, dan udah putus asa. Karena orang kalau udah sakit tuh Bu, untuk sembuh apa disuruh minum air kencing pun mau Pak. Sebetulnya dokternya udah kesal Bu, dia ke dia aja bolak-balik terus, apa lagi obatnya Dok? Minum air kencing gitu Pak. Sebetulnya dokter tuh kesal Pak.
Rupanya Bu diminum air kencing sembuh dia Pak. Itu ujian tuh Pak dari Allah. Allah tidak akan mungkin ngasih obat yang kotor-kotor najis Bu. Betul kata dokter-dokter. Itu terkejut dokternya Bu, air kencing diminumnya. Sebetulnya dokter itu udah kesal Pak. Semua obat jadi bodoh dokter ini rasanya Pak. Semua obat tidak ada yang mempan Bu. Minum air kencing lagi Pak. Dihayatinya rupanya Bu. Dicoba ya minum air kencing sembuh. Ujian dari Allah. Karena Allah tidak akan nurunkan obat najis Pak. Tidak akan mungkin. Nah masuklah dia. Pas Nabi Ayub sujud, ditiupnya hidung Nabi Ayub Bu. Nah apa kata Rasulullah? Sempurnakan wudhumu dengan istinsya. Karena menghirup air ke hidung itu karena dari hidung inilah masuknya itu. Makanya kita dianjurkan pakai masker itu kan supaya itu Pak. Karena penyakit itu lewat dari hidung. Nah, bau badan orang lewat dari hidung ya Bu ya. Itu kadang-kadang yang menyesakkan dada itu ya Pak ya. Ruangan ber-AC lah lagi Bu kan. Jadi masker nih saya setuju lah pakai masker. Walaupun makruh sebetulnya hukumannya kalau kita hukumnya kalau sholat ya Bu. Tapi karena keadaan tidak masalah. Nah kemudian Pak setelah itu diceritakan kepada Abu Kilabah Al-Jurmi, Nabi Ayub tetap tabah, Nabi Ayub tetap sabar. Kemudian kata Abu Kilabah Al-Jurmi, maksud cerita kalian ini kemana? Kenapa kalian ceritakan kisah Ayub kepadaku? Kesabaran Ayub, apa sebetulnya yang terjadi kepada anakku? Nah itulah Pak, kami menemukan sisa pakaian dan tanda-tanda anak bapak sepertinya dimakan serigala. Mendengar itu, ya Allah, aku bangga kepada anakku yang telah berbakti kepadaku. Masukkanlah dia ke dalam surgamu. Ampunilah jika aku sebagai orang tua belum bisa mendidiknya dengan baik. Nah itu justru yang dimintanya ke Allah Pak. Jadi pokoknya ya dia banggalah anaknya ini selama hidup adalah anak yang berbakti kepadanya. Setelah dia mengucapkan itu Bu, tercabutlah nyawanya. Meninggallah Abu Kilabah Al-Jurmi ini. Nah polisi-polisi ini agak panik waktu dia meninggal nih. Pas ada orang lewat, orang musafir juga Pak. Pas lihatnya ada apa Pak? Ini ada yang meninggal. Begitu dilihat, wah ini Abu Kilabah Al-Jurmi. Ini sahabat Rasulullah SAW. Waduh. Mereka laksanakan fardu kifayahnya setelah dikubur. Nah polisi yang menyelamatkan itu Bu ya, dia bermimpi pada malam harinya Pak, melihat Abu Kilabah Al-Jurmi lengkap semua anggota tubuhnya. Bukankah kita telah bertemu, kata polisi dalam mimpinya. Sudah. Kenapa kau sangat utuh sekali dan sangat bahagia? Apa ya Allah menyambutmu? Allah menyambutku selamat atas kesabaranmu. Jadi dia bersyukur di saat sempit. Rupanya di sisi Allah sangat tinggi orang-orang yang bersyukur di dalam kesempitan itu.